Eh, Mohon izin, dokter, If dan Ya, silakan. izin saya menggunakan akun Albert. Baiklah, mohon izin memulai. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah jurnal reading berjudul Randomized Trial Comparing Antibiotics with Appendectomy for Appendicitis. Jurnal ini sendiri dari jurnal New England Journal of Medicine. Lalu untuk awalannya, pada 2014 lebih dari 95% pasien dengan appendicitis itu dilakukan tindakan appendektomi atau tindakan surgery operasi. Nah, akan tetapi selama pandemi COVID kemarin membuat sistem kesehatan itu mulai berpikir ulang tentang appendektomi dan juga penggunaan antibiotik pada tindakan pada kasus appendicitis. Maka dari itu dilakukan penelitian ini. Lalu selanjutnya metode dari penelitian ini adalah pasien dewasa yang datang dari populasinya sendiri, pasien dewasa lebih dari 18 tahun yang datang ke IGD dengan keluhan appendicitis yang sudah dipastikan dengan imaging. Imaging di sini yang dilakukan adalah dengan CT abdomen dan atau ditambah dengan USG abdomen. Lalu pasien dieksklusi dari penelitian apabila pasien mengalami shock septic, lalu peritonitis yang diffuse, rekuren, appendicitis yang rekuren, dan juga ada tanda-tanda dari Blackmon pada saat tindakan imaging. Lalu apabila ada abses pada appendicitis, lalu ada free air pada saat pemeriksaan imaging, dan juga ada tanda-tanda mengarah ke neoplasma atau keganasan. Maka dikeluarkan dari penelitian. Lalu setelah itu pasien yang diarahkan ke dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok antibiotik dan yang kelompok kedua adalah kelompok appendektomi. Lalu kelompok yang pertama dengan antibiotik akan diberikan antibiotik secara intravena selama 24 jam, lalu dilanjutkan dengan per oral selama 10 hari. Jadi pasien seperti one day care dirawat sehari untuk mendapatkan antibiotik. Lalu pasien dipulangkan apabila pasien sudah dapat makan, intake-nya sudah bagus tanpa kesulitan, lalu nyerinya juga sudah berkurang dan kondisi klinisnya sudah mulai membaik. Lalu sebelum pulang pasien diperiksa lagi apakah ada peritonitis atau tidak, atau shock septic yang terjadi. Apabila terjadi kedua hal tersebut, maka disarankan untuk melakukan tindakan appendektomi. Apabila tidak ada keluhan tersebut, maka pasien akan dipulangkan dan melanjutkan konsumsi antibiotik. Apabila pasien mengalami perburukan kondisi, maka pasien disarankan untuk kembali ke IGD dalam 10 hari. Lalu yang diukur dari penelitian ini adalah outcome dari pasien selama 30 hari. Lalu pasien dihubungi oleh tim dalam beberapa kali, yaitu 24 jam pertama, baik itu dengan telepon, dengan surat, atau dengan email. Satu hari pertama, hari kedua, dan 4 minggu, lalu 3 bulan berikutnya, dan 1 tahun kemudian. Hasil yang selanjutnya dinilai adalah berkurangnya keluhan-keluhan utama yang dinilai dengan tidak adanya nyeri, tenderness, dan juga demam. Dan juga dinilai juga ada tidaknya reaksi dari antibiotik
Ini adalah dari populasi sendiri, dua kelompok tadi. Dari dua kelompok ini dapat dinilai bahwa dari tabel ini dapat dinilai bahwa kedua kelompok seimbang. Lalu metode statistiknya digunakan intention to treat framework-nya, yaitu dilakukan selama 30 hari. Lalu data tersebut dimasukkan ke dalam Kaplan-Meier Cumulative Incidence Curve. Penelitian ini dijalankan dari 3 Mei 2016 sampai dengan Februari 2020 dengan 1.555 partisipan. Lalu pada hasilnya dari penelitian ini adalah dari kelompok antibiotik, 51% dari kelompok antibiotik itu masuk ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, sedangkan 47%-nya dipulangkan dari emergency room, dengan 79% dipulangkan kurang dari 24 jam. 2% juga dipulangkan dengan observasi khusus. Lalu pada kelompok appendektomi, 95% partisipan itu masuk ke dalam rumah sakit, lalu 96%-nya itu dilakukan tindakan appendektomi secara laparoskopik. Sehingga ini akan menyebabkan pada kesimpulan yang kedua, yaitu hari rawatnya. Pada hari rawat di grup appendektomi itu 1,3 hari rata-rata, dan pada kelompok antibiotik 1,33 hari. Ini hasilnya. Next. Nah, yang selanjutnya kesimpulannya dari penelitian ini adalah pada kelompok antibiotik tidak menunjukkan inferiority daripada yang menggunakan appendektomi. Lalu pada kelompok antibiotik juga dilakukan appendektomi setelah menggunakan antibiotik, yaitu pada 11% partisipan dalam 48 jam pertama, dan juga pada 20% partisipan pada 30 hari setelah diberikan antibiotik, dan juga 29% pada seluruh partisipan dalam 90 hari setelah digunakan antibiotik. Insidensi dalam 90% dari appendektomi ini adalah 41% dari seluruh partisipan yang mengalami appendicitis disertai dengan appendicolitiasis, dan juga 25% apabila tidak ada appendicolitiasis. Ini dari jumlah harinya bisa dilihat bahwa dari kedua kelompok kurang lebih sama. Baik, sekian pembacaan jurnal reading saya. Demikian, terima kasih. Mohon arahan dan asupannya. Oke, terima kasih. Jadi untuk appendicitis itu memang sangat tergantung dari kondisi appendixnya saat itu, sehingga kita mencari yang kira-kira bisa dilakukan terapi secara konservatif. Kalau yang sudah mengarah kepada yang operasi, harus dilakukan tindakan operasi. Pada kasus ini itu apakah ada dibedakan laki dan perempuan? Halo.
Halo, dengar nggak ya? Iya dokter. Iya dokter. Ah, Izin apakah dibedakan. dibedakan laki dan perempuan? Izin dibedakan dokter. Dibedakan. Oke. Karena wanita itu lebih rumit di pinggulnya masalahnya, sehingga ada perbedaan eksklusi kriteria. Izin tidak ada dokter. Dari kedua kelompok pada antibiotik, pada kelompok antibiotik ada 286 peserta perempuan dan kelompok appendektomi itu 290 dokter, kurang lebih sama. Lalu pada laki-laki, oh iya, pada perempuan kurang lebih sama dokter. Jadi ada penjelasan nggak di situ? Semua dilakukan pemeriksaan CT scan dan USG. Sorry ya dokter. Oh, Izin semuanya. dokter, semua pasien dilakukan pemeriksaan CT scan dan beberapa pasien dilakukan pemeriksaan USG juga dokter. Akan tetapi Oh tidak ya, dijelaskan untuk indikasi loh, mana yang dilakukan pemeriksaan USG dokter. ya. Jadi mereka menggunakan yang ya itu yang paling mahal itu. Yang paling mahal CT scan untuk pasien appendicitis. Ya, sensitivitas spesitasnya di paling tinggi dengan CT scan. Oke, kita percaya aja bahwa itu memang benar adanya. Kemudian eh, apa kira-kira yang bisa coba kesimpulan tadi itu apa? Kesimpulan kamu tadi apa? Oh, oke. Izin dokter, dari kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik tidak lebih inferior daripada appendektomi dokter pada eh, appendicitis yang tanpa komplikasi dokter, tanpa appendikolit. Soalnya dulu pada tahun 2000 berapa ya, itu diadakan penelitian di Swedia kalau nggak ada itu Skandinavia, itu bahwa appendicitis itu khususnya untuk laki-laki bisa dilakukan terapi dengan antibiotik tanpa dilakukan operasi, tapi tidak dengan wanita. Uh, itu mungkin hasilnya agak berbeda. Kalau ini kan lebih kecenderungannya dilakukan suatu tindakan appendektomi daripada dilakukan suatu pemberian antibiotik. Apakah seperti itu? Izin, iya dokter. Di sini membandingkan izin yang pertama tidak ada perbedaan pada hasil, tidak ada perbedaan gender dokter, laki-laki dan perempuan, keduanya disamakan dokter. Lalu pada hasilnya hanya menyimpulkan bahwa antibiotik tidak lebih inferior dokter daripada Appendektomi. appendektomi saja. Oke. Ya, ya. Eh, ada pemeriksaan patologi anatominya Pak? Nggak ada. Izin tidak ada dokter, tidak dilakukan dokter. Oke, mungkin ada pertanyaan gitu dari residen. Ada saran nggak di di jurnalmu itu bahwa kriteria-kriteria yang dilakukan suatu terapi dengan antibiotik itu yang mengalami suatu kata-kata penghentian pemberian antibiotik oleh karena tetap eh, mengalami suatu ambidesitis yang indikasi operasi. Izin dokter, di jurnal ini sudah disebutkan bahwa ada ada 41% pasien dalam 90 yang dalam 90 hari, 41% partisipan dari kelompok antibiotik yang dalam 90 hari ke depannya tetap dilakukan appendektomi dokter. Oh, ya ya. Iya dokter. Itu namanya apa? Appendektomi seperti itu namanya apa? Izin dok. Jadi kalau dikasih antibiotik terus kemudian tetap akhirnya dia dilakukan suatu appendektomi. Nama appendektomi seperti itu apa? Ada yang tahu?
Appendicitis kronis. Hah? Appendicitis kronis. Yang lain ada yang tahu nggak? 13 orang itu. Tapi yang paling tua sampai Yusuf operasi Yusuf. Yang paling tua siapa nih? Alfred mungkin. Aderingo sama. Aderingo ada nggak? Pak polisi. Pak polisi di mana Pak polisi ini? Pak nongol Pak polisi Jembang nampang aja itu. Halo. Kan yang sudah cip coba. Siapa? Adik. Halo, siapa yang sudah kelasnya agak tinggian, siapa ini? Ini Yusuf operasi. Yang lain mana ini? Halo? Iya, dokter. Siapa? Halo, siapa? Jangan ini. Appendicitis kronis, dokter. Oh, ya bukan, lapor. Ini yang datang saya sama kamu aja, jangan. Haidar. Iya, dokter. Yang lain nggak ada yang datang. Izin dokter datang. Hah? Izin siapa? Ada yang Coba yang lain yang jawab. Jadi suatu appendicitis yang kemudian dilakukan terapi dengan antibiotik, namun kemudian akhirnya dia dioperasi karena ada indikasi nyeri yang menetap yang mengarah ke appendicitis. Appendicitis yang seperti itu yang kemudian dioperasi itu namanya operasi appendik, namanya apa? Halo, ya enggak? Izin dok, eksaserbasi akut. Coba sih, Haidar, memang itu jadi eksaserbasi akut itu keterangannya? Izin tidak dokter. Tidak itu. Jadi mungkin ada nyerinya, terus kemudian leukositosis dan seterusnya itu ada. Terus kemudian udahlah dia appendektomi aja. Appendektomi yang seperti itu namanya adalah interval appendektomi, ya. Ya. Itu namanya interval appendektomi. Ya. Jadi itu boleh kamu melakukan suatu terapi, katakanlah dalam tanda kutip konservatif dengan pemberian antibiotik pada appendicitis. Tapi kamu nanti sudah harus cukup berpengalaman dalam menilai akut tidaknya suatu gejala appendicitis. Sehingga kamu bisa tenang nanti. Karena walaupun ini jurnal, ketika kamu menetapkan, itu kamu sudah melakukan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh kamu. Ya, artinya bahwa kalau terjadi suatu keadaan akut di tengah perjalanan terapi dengan antibiotik, kamu harus melakukan suatu intervensi operasi. Sebenarnya intinya gitu aja, supaya pasien itu tetap selamat, karena appendicitis akut yang tidak dioperasi bisa mati dulu. Lain dengan torsi daripada testis atau torsi daripada ovarium, itu mungkin orang mati, kesakitannya luar biasa, gitu aja. Tapi kalau appendicitis akut, perforasi atau operasi bisa mati, kamu nanti bisa gitu. Oke, sekarang kalau nggak ada yang kedua silakan siapa? Izin Albert dokter. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.